Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Emily. Dia sedang melakukan interview pekerjaan di salah satu perusahaan. Ia mengaku bahwa dirinya saat ini sangat membutuhkan pekerjaan untuk membayar hutang yang ia miliki. Kemudian seorang user atau calon atasan dari Emily mempertanyakan beberapa hal mengenai riwayat dari hidup Emily. Dalam kasusnya, atasan tersebut telah mengetahui latar belakang Emily yang pernah terlibat dalam sebuah kasus penyerangan. Karena mungkin Emily tidak ingin membeberkan secara rinci mengenai penyerangan tersebut, pada akhirnya ia memutuskan untuk mundur dan tak jadi melamar pekerjaan. Sebenarnya ia saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai cleaning service. Namun mungkin karena faktor pendapatan yang kurang, pada akhirnya ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Nah, siang itu Emily bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Javier. Javier meminta Emily untuk mengisi jam kerjanya sementara waktu. Emily pun menyanggupinya. Javier yang tahu jika Emily sangat membutuhkan uang tambahan, ia pun memberikan sebuah nomor seseorang yang kemungkinan besar bisa menawarnya pekerjaan sampingan untuk Emily. Ketika sampai di apartemennya, Emily menghubungi pihak debt collector yang pada intinya ia mempermasalahkan tentang bunga tagihannya yang membengkak. Nah, dari sini Emily sangat butuh penghasilan tambahan. Ia pun memutuskan untuk menghubungi nomor yang diberikan Javier kepadanya. Orang tersebut membeberkan gaji yang cukup menjanjikan dan tergolong di luar nalar yang akan diterima Emily jika ia mau bekerja dengan orang tersebut. Kemudian orang itu memberi sebuah alamat kepada Emily. Di sebuah bar, Emily bertemu dengan temannya yang bernama Liz. Ya, bisa dibilang mereka berdua ini best friend lah. Mereka berdua pun bercerita tentang pekerjaannya masing-masing. Liz menceritakan tentang pekerjaannya yang mapan, sementara Emily sebaliknya. Mendengar cerita Emily, Liz merasa iba dan hendak mengusahakan untuk mempromosikan temannya itu. Karena ia tahu jika Emily ahli di bidang seni, ia pun beranggapan jika Emily akan sangat mudah mengenali yang namanya desain grafis. Pokoknya si Liz ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan Emily di kantornya. Pagi harinya Emily mendatangi lokasi yang diberikan orang semalam. Di sana ia bertemu dengan Khalil yang merupakan salah satu pemegang perusahaan tersebut. Selanjutnya Emily diarahkan oleh Yosef tentang bagaimana sistem kerja dari perusahaan tersebut, yang ternyata itu merupakan perusahaan ilegal yang menjual berbagai barang dengan harga murah. Ya, semacam black market gitulah. Nah, di sini Yosef menerangkan cara kerjanya, bahwa mereka diharuskan memakai kartu kredit palsu untuk membeli barang dagangan tersebut. Dan tentunya hal tersebut termasuk tindakan kriminal yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Bahkan saking beresikonya, beberapa dari mereka sempat keluar di tengah-tengah presentasi, termasuk Emily sendiri. Hingga saat Khalil memberikan kartu identitas palsu, dan itu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar aman dan di-backing oleh pihak kepolisian di daerah tersebut. Emily pun melaksanakan misi pertamanya untuk membeli sebuah barang di salah satu toko. Dalam aksi pertamanya, Emily berhasil tanpa adanya gangguan sama sekali. Kemudian Yosef memberikan upah pertamanya sekaligus ponsel genggam yang tentunya terenkripsi. Emily juga diberitahukan jika esok hari ia akan menjalankan misi yang lebih berbahaya dan tentunya memiliki upah yang cukup besar, dan itu cukup menggiurkan. Esok hari pun tiba, ya kan? Emily mendapatkan pesan dari Yosef yang berisikan sebuah tawaran misi yang disebutkan kemarin, dan Emily pun menerima tawaran itu dengan suka-suka saja. Ia pun pergi bolos kerja dan meminta Javier untuk menggantikan posisinya saat itu. Dalam misinya kali ini, ia diberi sebuah kartu kredit palsu dengan limit tak terbatas. Dan tentunya disertai dengan risiko yang lebih besar dari sebelumnya. Yosef juga menjelaskan jika kali ini ia akan membeli sebuah mobil yang tentunya akan memakan biaya yang cukup besar. Dan untuk pembelian dengan dana sebesar itu, pihak bank akan memberitahukan kepada seller bahwa kartu kredit tersebut palsu. Dan Emily hanya memiliki waktu selama kurang lebih 8 menit untuk kabur sebelum seller mengetahui hal itu. Dengan terpaksa Emily melaksanakan misi tersebut. Si penjual tampak sedikit curiga saat menanyai Emily. Namun karena Emily menunjukkan kelengkapan surat serta syarat transaksinya, pada akhirnya si penjual mau melayaninya.
dan memerintahkannya mengisi formulir pembelian. Padahal seharusnya hal itu dilakukan di awal-awal pertemuan. Akhirnya kini Emily hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk membawa mobil itu. Setelah asisten seller tersebut menunjukkan mobilnya, sialnya ia ditelepon oleh atasannya yang memberitahukan bahwa kartu kredit yang Emily pakai adalah palsu. Sempat terjadi perlawanan di sini. Beruntungnya Emily dapat selamat dan ia pun menancap gas mobilnya lalu kabur dari sana. Dari kejadian itu hidung Emily mengalami sedikit pendarahan dan ia pun marah kepada Yosef dan juga Khalil karena akibat mereka berdua lah ia hampir saja tertangkap. Namun ia sadar jika itu semua sudah menjadi resikonya. Yosef yang melihat kondisi Emily yang kurang baik, ia pun mengikuti Emily dan menawarkannya untuk mengantar Emily ke apartemennya. Nah, mulai dari sinilah hubungan dekat keduanya pun terjalin. Yosef pun mengantarkan Emily sampai ke apartemennya. Dan mereka pun berbagi cerita satu sama lain. Keesokan harinya, Emily kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai cleaning service. Dan tampaknya bosnya marah dan memberi skor kepada Emily. Tampaknya Yosef sudah bersimpati kepada Emily. Ia pun mengajari Emily bagaimana cara membuat kartu kredit palsu dengan cara yang sangat mudah. Tidak hanya itu, Yosef juga mengizinkan Emily untuk beroperasi sendiri tanpa pengawasan darinya. Hanya saja ia memberi peringatan supaya Emily tidak mendatangi toko yang sama lebih dari sekali dalam 1 minggu. Dan Emily pun mengiyakannya. Sesampainya di apartemen, Emily langsung mempraktekkan apa yang dipelajarinya tadi dari Yosef. Dan ia mulai melakukan transaksinya sendiri tanpa melibatkan Yosef di dalamnya. Ia pun mulai menikmati pekerjaan sampingannya itu yang tentunya dengan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan utamanya sebagai cleaning service. Malam itu temannya yaitu Liz menitipkan anjing peliharaannya kepada Emily karena saat ini ia akan keluar kota. Liz juga meyakinkan Emily jika ia saat ini sedang mengusahakan agar Emily dapat bekerja di perusahaannya. Pagi harinya Emily mendatangi Yosef untuk meminta kartu ATM palsu yang lainnya. Khalil yang menyadari jika Yosef mengadakan operasi di luar sepengetahuannya, ia pun marah dan mengajak Yosef untuk membicarakannya. Mulai dari sinilah hubungan kerjasama antara Yosef dan Khalil menjadi renggang. Kemudian seperti biasanya, pelanggan Emily memintanya untuk bertransaksi barang, namun kali ini si pembeli mengikuti hingga ke apartemen milik Emily. Tahu jika orang tersebut berniat jahat, Emily pun bergegas masuk ke dalam apartemennya. Namun sialnya pria tersebut berhasil masuk dan membekuk Emily. Lalu pria tersebut mengancam akan membunuh Emily jika ia tidak mau menyerahkan seluruh uang simpanannya. Karena mendapatkan ancaman, dengan terpaksa Emily menyerahkan seluruh isi berangkasnya kepada pria itu. Pria tersebut juga menandai apartemen milik Emily untuk jaga-jaga jika suatu hari Emily berani macam-macam dengannya. Tak terima dengan perlakuan dari pria itu, Emily pun mengambil taser miliknya dan menyusul pria tersebut lalu menyetrumnya. Kemudian Emily juga mengambil dompet milik si wanita yang merampoknya bersama pria tadi. Lalu mengancamnya sama seperti si pria tadi mengancamnya. Kemudian Emily pun pergi setelah mengambil barangnya yang tadi dirampok oleh pria tersebut. Di kemudian hari ketika Liz telah pulang ke rumahnya, Emily mengembalikan anjing Liz itu. Dan kebetulan saat itu Liz sedang mengadakan pesta dan entah kesengajaan atau tidak, Yosef juga berada di sana dan menemui Emily. Jika dilihat dari bahasa tubuhnya, sepertinya Yosef ini memiliki ketertarikan kepada Emily. Nah, kebetulan nih Liz mendapatkan chat dari bosnya untuk mencarikan karyawan baru untuk bekerja di perusahaannya. Liz pun kembali menawari Emily untuk melakukan interview dengan bosnya itu. Selesai dengan pestanya, Emily pun pulang bersama dengan Yosef. Hubungan antara keduanya pun semakin dekat. Yosef juga sempat membawa Emily untuk datang ke apartemen baru yang digadang-gadang akan dibeli oleh Yosef. Dalam apartemen tersebut, mereka berdua saling bertukar cerita.
Dan Yosef sempat menanyakan kepada Emily jika nanti ia memiliki uang yang lebih, apa yang mau ia lakukan. Emily pun menjawab jika ia memilikinya, ia mungkin akan pergi ke luar negeri untuk berlibur. Kemudian Yosef membawa Emily untuk menemui ibunya. Di sana pertemuan mereka pun disambut hangat oleh ibunya itu. Dan tampaknya ibunya sangat bahagia dengan kedekatan hubungan Yosef dan Emily. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, Khalil datang dengan membawa bodyguardnya. Dan ia pun menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan jika Emily datang ke toko yang sama 2 kali dalam 1 minggu. Dan itu jelas melanggar aturan dari bisnis gelap yang ia jalankan. Dari sinilah konflik antara 2 saudara itu pun terjadi. Keesokan harinya, Emily datang ke kantor tempat Liz bekerja. Kemudian teman Liz menunjukkan kepadanya job desk yang akan ia kerjakan nanti. Tampaknya rentetan job desk yang akan ia kerjakan nanti membuat nyali Emily ciut. Ya istilahnya minder gitulah. Gue bisa nggak ya ngerjain ini? Ya seperti itu. Namun di sisi lain, ia juga ingin bekerja dan sukses seperti temannya Liz yang menjalani karirnya di perusahaan itu. Sepulangnya dari kantor itu, Emily mendapati jika Yosef habis terlibat sebuah perkelahian yang ternyata Khalil mengkhianatinya dan tak mau lagi bekerja dengannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata Yosef tidak menerima gaji dari Khalil selama 5 bulan bekerja dengannya. Geram dengan perlakuan saudaranya itu, Yosef berencana merampok sisi kantor Khalil sekaligus rekeningnya yang tergabung dengan rekening Yosef. Yosef menawari Emily untuk ikut bersamanya dalam misi perampokan itu. Emily pun menerima tawaran itu. Namun sebelum itu, ia tetap akan melakukan interview untuk bekerja di perusahaan tempat Liz bekerja. Di sana ia langsung diarahkan untuk berbicara dengan atasan Liz yang bernama Alice. Pertanyaan ringan seputar kesiapan Emily untuk bekerja di perusahaannya pun dilontarkan oleh Alice kepada Emily. Dari sini Emily pun mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hingga ketika Alice bilang jika sebagian besar karyawan di perusahaan itu ialah karyawan magang yang tentunya tidak digaji selama masa training, Emily pun mempermasalahkan hal itu. Ia pun pergi dengan rasa kesalnya dan menemui Yosef yang telah siap merampok sisi kantor milik Khalil. Namun sialnya ia terlambat karena saat ini seluruh barang yang bernilai jual di kantor itu telah lenyap dibawa oleh Khalil serta anak buahnya. Sontak hal itu membuat Yosef menjadi kesal. Dan lebih parahnya lagi, ternyata selain mengambil seluruh aset yang ada di kantor itu, Khalil juga menarik seluruh saldo rekening bersama milik Yosef yang tertaut dengan Khalil. Sontak hal itu membuat Yosef sangat marah dan melampiaskannya kepada Emily. Jika saja Emily tidak melakukan pelanggaran, mungkin saat ini bisnisnya masih berjalan sangat mulus. Namun Emily kembali mengingatkan Yosef bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya. Karena memang dari awal itu merupakan rencana Khalil untuk menyingkirkan Yosef dari bisnisnya. Yosef yang saat ini kehilangan segalanya, ia pun terdiam dan seperti menyerah dengan keadaan. Lain cerita jika itu Emily. Ia akan melawan balik dan memberi pelajaran kepada Khalil supaya ia tidak meremehkannya. Emily pun mengajak Yosef untuk merampok balik Khalil serta seluruh aset yang dimilikinya. Yosef yang terpancing dengan perkataan Emily, ia pun mengiyakan ajakan tersebut. Dengan penuh keyakinan, mereka berdua pun melaju ke kediaman Khalil. Mereka berdua pun berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Khalil dan mengambil ponsel lalu merengsek masuk ke dalam rumah. Yosef mencoba memancing bodyguard Khalil untuk keluar. Dan hal itu berhasil. Kemudian ia bersama Emily mulai memasuki ruangan tempat Khalil berada. Namun ternyata Khalil sudah memprediksi kehadiran mereka dan ia pun berhasil melumpuhkan Yosef. Emily yang tidak punya pilihan lain selain melawan Khalil, ia pun dengan terpaksa melawan pria itu. Dan karena ia perempuan yang tentunya tak sebanding dengan tenaga pria, ia pun kalah dan hampir meninggoy di tangan Khalil. Namun seolah tak menyerah begitu saja, Emily mengambil pisau yang ada di saku celananya, lalu menyerang Khalil menggunakan pisau tersebut. Kemudian ia pun mengancam akan membunuh Khalil jika ia tidak mau menyerahkan seluruh harta simpanannya yang ada di kantor itu.
Melihat kesungguhan dari Emily, Khalil pun memberitahukan letak uang yang ia rampok dari Yosef. Emily pun memberi Khalil telepon genggam lalu meninggalkannya begitu saja. Sialnya, saat mereka berdua telah keluar dan masuk ke dalam mobil, Yosef kehilangan kunci mobil yang ia kendarai. Keadaan pun semakin genting karena saat itu kesadaran dari Yosef sendiri mulai pudar karena mengalami pendarahan akibat diserang oleh Khalil. Ditambah lagi ambulans serta polisi sebentar lagi akan datang. Meski tidak adanya peluang untuk membawa Yosef kabur hidup-hidup, dengan terpaksa Emily meninggalkannya dan membawa seluruh uang hasil rampokannya tadi. Dari peristiwa perampokan tersebut, polisi berhasil mengetahui identitas Emily serta tempat tinggalnya. Namun mereka tidak menemukan apa-apa, karena saat ini Emily telah pergi ke luar negeri. Ia pun menikmati hasil merampoknya itu dengan menikmati keindahan alam di kota tersebut. Dan akhirnya setelah apa yang dilaluinya selama ini, ia pun berhasil mewujudkan impiannya. Tidak hanya itu, Emily juga meneruskan bisnis gelap yang dijalankan Yosef di negaranya saat ini ia berada. Dan tampak beberapa orang yang ikut serta dalam bisnis gelapnya itu. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.